kami, yaitu tentang koperasi sebagai organisasi bisnis. Namun sebelum pemaparan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Fabrik dan rekan saya, Bapak Maulana, Asep Prayoga, dan Dede Sumedar. Baik, langsung saja ke materinya. Definisi koperasi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan utara ekonomi berlandaskan asas tolak menolong. Selanjutnya itu tujuan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama adalah memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya dan masyarakat sekitar. Yang kedua itu adalah membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip dasar koperasi. Yang pertama adalah keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka. Nah, maksud daripada prinsip dasar yang pertama ini yaitu anggota koperasi tidak hanya untuk menjadi anggota saja. Untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antara anggota koperasi. Semua anggota koperasi harus diperlakukan sama. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota. Kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditunjukkan untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Yang ketiga itu adalah pembagian SHU atau sisa hasil usaha. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Koperasi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Anggota yang banyak berjasa kepada koperasi harus mendapatkan banyak bagian SHU atau sebaliknya. Selanjutnya itu adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksud daripada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya semakin besar modal yang disertakan dalam koperasi, maka semakin besar balas jasa yang diterima nantinya oleh si anggota tersebut. Yang terakhir adalah kemandirian. Kemandirian artinya tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan koperasi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah prinsip pengembangan daripada koperasi. Nah, bagaimana sih caranya mengembangkan koperasi ini? Yang pertama yaitu adalah pendidikan koperasi. Pendidikan pelatihan perkoperasian merupakan kegiatan penularan ilmu atau pengetahuan perkoperasian secara peningkatan keterampilan teknis yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh koperasi dan atau pihak-pihak luar koperasi yang terarah kepada unsur-unsur gerakan koperasi. Yang kedua adalah kerjasama antar koperasi. Nah, prinsip pengembangan selanjutnya kerjasama antar koperasi yaitu hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha. Karena untuk meningkatkan kegiatan usahanya membutuhkan bantuan orang-orang. Selanjutnya akan disampaikan oleh selanjutnya keuntungan jadi anggota koperasi. Keuntungan jadi anggota koperasi yang pertama adalah berhak mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha berdasarkan modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. Yang selanjutnya adalah menghemat pengeluaran, dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Yang ketiga adalah bunga yang dikeluarkan ketika meminjam uang lebih kecil sehingga kreditnya murah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya mengenai definisi
bahwasanya manajemen adalah serangkaian kegiatan perencanaan atau merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan memaksimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua itu menurut Henry Fayol, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Dapat disimpulkan menurut kelompok kami bahwasanya manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sampai dengan pengawasan untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang ditujukan oleh kegiatan. Oke, selanjutnya ada beberapa unsur dalam manajemen. Dalam menjalankan fungsi manajemen, suatu organisasi atau perusahaan harus memiliki atau memerlukan sumber daya yang disebut juga sebagai unsur-unsur manajemen. Setiap unsur ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu ada man atau manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber yang paling utama atau fungsi atau unsur yang paling utama dalam menjalankan fungsi manajemen. Karena manusia yang memiliki peran sangat penting dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Yang kedua ada money atau uang. Uang merupakan suatu alat tukar sekaligus sebagai alat ukur nilai. Besar kecilnya suatu kegiatan dalam organisasi atau perusahaan diukur atau ditentukan melalui besar uang yang dikeluarkan. Yang ketiga ada material. Selain uang, fungsi manajemen juga membutuhkan unsur material untuk menjalankan rencana kegiatannya. Material merupakan bahan baku yang berupa bahan jadi ataupun barang setengah jadi. Selanjutnya ada mesin atau mesin. Dengan adanya mesin, seluruh proses pekerjaan atau kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Itulah sebabnya unsur manusia dan unsur mesin tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang kelima ada metode atau tata cara. Dalam perjalanannya, untuk menjalankan sebuah manajemen membutuhkan tata cara pelaksanaan kerja atau dikenal sebagai standar operasional atau operating procedure. Yang keenam itu ada market. Market atau pasar merupakan tempat menjual produk. Di sisi lain, pasar juga sebagai tempat bertemunya antara produsen dan juga konsumen. Produk atau jasa yang ditawarkan diterima oleh konsumen atau tidaknya itu dapat kita lihat di pasar. Oke, selanjutnya tujuan manajemen. Yang utama dari tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan penggunaan seluruh aspek berupa sumber daya manusia, aset, dan aspek finansial yang telah ditentukan dan diatur sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya ada fungsi. Dapat kita ketahui bahwasanya fungsi manajemen itu yang kita kenal ada 4, yaitu VOAC. Di antaranya ada planning, organizing, operating, dan juga controlling. Namun di sini kami menambahkan atau menurut versi lain ada 5. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, yang ketiga ada penempatan, yang keempat ada pengarahan, dan yang kelima pengawasan. Perencanaan. Di dalam sebuah organisasi bisnis, fungsi utama dari sebuah manajemen adalah melakukan perencanaan atau planning. Dalam hal ini, manajemen memiliki fungsi untuk menyusun strategi yang akan dapat membuat suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka proses untuk mencapai tujuan perusahaan dapat lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki fungsi untuk membagi satu tugas besar menjadi beberapa tugas bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk menjalankannya. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan atau memilih seseorang untuk melakukan sebuah tugas dalam manajemen bukan hal yang mudah.
kita harus dapat melihat minat, bakat, serta kemampuan dari anggota yang akan dilibatkan. Dengan menempatkan seseorang yang tepat, maka pekerjaan akan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Yang keempat, ada pengarahan. Pengarahan atau direksi adalah suatu usaha yang dilakukan agar masing-masing anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, ada pengawasan. Fungsi terakhir adalah pengawasan. Pengawasan bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam fungsi pengawasan, manajemen dapat menilai dan memperbaiki kinerja anggotanya apabila tidak sesuai dengan standar yang telah disiapkan. Salah satu contoh dari fungsi pengawasan adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan keberhasilan dari kegiatan yang telah dijalankan sesuai dengan indikator standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada manfaat manajemen, tapi di sini kami tidak cantumkan, yaitu manfaatnya ada 4 menurut kelompok kami. Yang pertama, membantu mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua, membuat pemanfaatan sumber daya lebih optimal. Yang ketiga, menekan biaya produksi atau biaya-biaya lain. Yang keempat, membangun struktur organisasi yang baik. Contoh-contoh manajemen itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen risiko. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen yang baik merupakan manajemen yang fleksibel. Prinsip manajemen yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Prinsip-prinsip manajemen yang dimaksud meliputi yang pertama yaitu ada pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja perlu dilakukan supaya kegiatan kerja dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembagian kerja berarti terdapat pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing anggotanya. Yang kedua itu ada wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Kemudian ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap anggota yang telah ditempatkan oleh perencanaan manajemen akan memiliki wewenang dalam melakukan pekerjaannya. Wewenang yang diberikan akan diikuti atau diikuti dengan tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang diberikan. Pemberi wewenang juga harus menambahkan kedisiplinan kepada karyawan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Yang keempat ada kesatuan perintah. Saat menjalankan pekerjaan, seseorang harus memahami harus bertanggung jawab kepada siapa. Dengan begitu, setiap karyawan dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan alur kerja yang seharusnya. Yang kelima ada kesatuan arah. Karyawan juga perlu memahami struktur datangnya sebuah perintah. Dengan begitu, karyawan dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas pekerjaannya kepada orang yang tepat. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dengan tanggung jawab yang telah diberikan, karyawan harus dapat mengutamakan kepentingan organisasi. Hal ini merupakan dasar agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, ketika karyawan telah mengusahakan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya kepada perusahaan, perusahaan juga harus bisa menunaikan kewajiban perusahaan untuk memberikan upah yang sesuai dengan tergantung masing-masing wilayahnya. Yang kedelapan ada pemusatan. Salah satu yang tidak kalah penting dalam prinsip manajemen yakni pemusatan wewenang. Pemusatan wewenang dibutuhkan agar pertanggungjawaban tidak semrawut atau acak-acakan. Yang kesembilan ada jenjang jabatan. Biasanya jenjang jabatan yang ada dalam suatu organisasi akan digambarkan
dengan suatu garis-garis yang disusun rapi dalam bagian organisasi. Yang ke-10, tata tertib. Ketertiban, keteraturan, serta kedisiplinan sangat dibutuhkan guna melancarkan suatu pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam perusahaan dalam mencapai target dan tujuannya. Ke-11 adalah ada keadilan. Keadilan serta kejujuran erat kaitannya dengan moral karyawan. Adanya keadilan dalam perusahaan dapat menimbulkan loyalitas pada karyawan itu sendiri. Kemudian ada stabilitas kondisi karyawan. Stabilitas pada kondisi karyawan dapat diwujudkan dengan mengurangi tekanan pada karyawan. Kestabilan karyawan penting untuk dijaga karena dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas karyawan itu sendiri. Terus yang ke-13 ada inisiatif. Suatu gagasan dapat timbul dari daya pikir yang kreatif. Setiap karyawan akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pikiran-pikiran kreatif mereka untuk perusahaan, dan setiap ide atau gagasan yang dihargai oleh perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Kemudian yang ke-14 ada semangat bekerja. Pada setiap jenis usaha, semangat persatuan harus selalu dibangun di antara semua bagian dari perusahaan tersebut, baik semangat dalam pekerjaan maupun semangat dalam kebersamaan sama-sama berperan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Simpulannya, bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas berbagai sumber daya untuk menyelesaikan berbagai kegiatan demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya silakan. Baik, selanjutnya itu definisi manajemen operasi. Di sini ada dua, itu yang pertama secara umum. Manajemen operasi pada hakikatnya adalah penerapan unit manajemen di operasi di mana orang-orang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh operasi untuk mencapai tujuan operasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip operasi. Yang kedua, menurut definisi sih, manajemen operasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola operasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan operasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Manajemen operasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan operasi untuk membantu seluruh anggota operasi di dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek manajemen operasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu manajemen operasi. Manajemen operasi diartikan sebagai suatu aspek dalam manajemen yang fokus perhatiannya terhadap variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan utama operasi. Dalam manajemen operasional terbagi menjadi 3, yaitu manajemen masukan, manajemen perawatan dan SDM, dan manajemen keluaran. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu aspek manajemen yang pusat perhatiannya terhadap pengelolaan sumber-sumber keuangan dari suatu usaha koperasi. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama manajemen modal kerja, yang kedua manajemen kas, yang ketiga manajemen piutang, yang keempat manajemen persediaan, dan yang kelima manajemen investasi jangka pendek. Yang terakhir itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu aspek manajemen yang fokus perhatiannya untuk memunculkan permintaan terhadap jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu proses manajemen koperasi. Ada 4 proses. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan di sini proses kayaknya satu, yaitu yang pertama kita mengembangkan rencana strategis
juga taktik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian manajer akan membuat anggaran untuk nantinya bisa mencapai hasil yang diinginkan tanpa harus mengabaikan struktur keuangan yang sudah ada. Setelah semua rencana sudah terkomunikasi dan RAPBK sudah dibuat, selanjutnya RAPBK itu disampaikan kepada para anggota untuk nantinya dibahas dalam rapat sehingga mendapat ratifikasi. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian di sini harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, distribusi tugas sesuai divisi. Yang kedua, departemen. Yang ketiga, manajemen atau kontrol yang meliputi kompetensi dari staf, kompetensi manajemen, kompetensi penyelia, kompetensi manajer, teknologi yang dipakai dalam organisasi dan tingkat variasi kerja, dan pendelegasian wewenang. Yang ketiga adalah actuating and leadership. Actuating and leadership dalam manajemen koperasi ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengarahkan yang meliputi memberikan perintah baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, melatih kedisiplinan. Dan yang ketiga, melakukan partisipasi anggota atau menarik partisipasi anggotanya. Dan yang kedua itu komunikasi baik secara formal maupun informal, secara vertikal maupun horizontal. Dan yang proses manajemen selanjutnya terakhir itu controlling, yaitu pengawasan. Dari pengawasan manajemen koperasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan sistem pelatihan sumber daya manusia di semua bagian di dalam suatu organisasi dan menentukan prosedur maupun pembagian tugas atau tanggung jawab. Dalam hal ini tugas yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perencanaan dan laporan. Yang kedua ada pengawasan korektif, yaitu pengawasan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan atau kebocoran dari sebuah rencana, standar maupun prosedur yang sudah ditentukan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada perbedaan antara koperasi dan non-koperasi. Dalam pengertiannya, koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana perusahaan non-koperasi. Sementara perusahaan non-koperasi itu kumpulan modal merupakan karakteristik dari perusahaan bisnis modern di mana terdapat perbedaan antara pemilik modal atau owner dan dengan pelaksana atau manajer. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya, pemilik di koperasi itu pemilik sekaligus pelanggan, sehingga kegiatan usaha di koperasi harus sesuai dan berkaitan dengan kebutuhan ekonomi anggotanya. Sementara pada non-koperasi, kepemilikan pemegang saham tidak harus menjadi pelanggan. Badan usahanya pun tidak harus melayani kepentingan ekonomi pemegang saham. Dari tujuannya, yaitu koperasi, tujuannya memberikan pelayanan ekonomi sebaik mungkin pada anggotanya. Sementara pada non-koperasi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin yang ketika diperoleh, maka pemilik modal atau pemegang saham bisa memecat manajernya. Yang selanjutnya itu jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi di sini ada 3. Itu yang pertama menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang terbagi menjadi 6. Pertama itu adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggotanya.
Pada koperasi ini anggota itu sebagai owner atau pemilik dan sebagai customer atau pelanggan. Yang kedua ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini itu pemilik atau owner dan pengguna pelayan atau user. Kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku atau input menjadi bahan jadi atau output sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga itu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota, kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini, anggotanya itu kedudukannya sebagai pemilik atau owner dan sebagai nasabah atau customer. Yang keempat itu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran itu dibentuk untuk membantu anggota dalam memasukkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian, bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Yang kelima itu koperasi jasa. Koperasi jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dari nasabah konsumen dan atau produsen jasa. Status keanggotaannya sebagai konsumen jasa, maka koperasi didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Yang kedua berdasarkan jenis komoditi. Yang pertama ada komoditas pertanian, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditas pertanian tertentu. Yang kedua komoditas peternakan, yaitu koperasi peternakan, yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Yang ketiga koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu. Yang keempat koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam tersebut. Yang kelima itu koperasi jasa, yaitu koperasi yang mengkhususkan kegiatannya memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tersebut. Yang ketiga berdasarkan daerah kerja, terbagi menjadi tiga, yaitu pertama koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu. Yang kedua koperasi sekunder, koperasi yang beranggotaan koperasi primer. Dan yang ketiga itu koperasi tersier, yaitu koperasi yang beranggotaan koperasi sekunder dan berkedudukan di ibu kota negaranya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang peranan koperasi dalam perekonomian negara khususnya di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ada juga di sini peranan di Indonesia, ada mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Terdapat beberapa koperasi yang mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Salah satu contohnya koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat pertanian yang dibutuhkan oleh
petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Ada juga meningkatkan pendapatan anggotanya. Jika Anda menjadi anggota koperasi, Anda bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh koperasi sehingga Anda mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh anggota tersebut. Ada juga mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini karena koperasi membutuhkan banyak pekerja untuk mengolah usahanya. Ada juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan koperasi bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperoleh penghasilan yang tinggi. Kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Ada juga turut mencerdaskan bangsa. Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa, melainkan juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut umumnya diberikan dalam bentuk pelatihan, keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Ada juga di sini membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah. Perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Ada juga di sini karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Koperasi juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggotanya. Selain itu, koperasi juga dapat dikatakan sebagai organisasi bisnis karena kegiatan yang terjadi dalam koperasi sifatnya menghasilkan suatu profit atau laba yang pada umumnya menjadi suatu tujuan dari suatu organisasi bisnis. Untuk membangun sebuah organisasi bisnis diperlukan juga lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah salah satu kegiatan yang berupa perbisnisan yang dilakukan seseorang dalam suatu usaha, di mana pada usaha tersebut kita dituntut untuk menjalankan atau mengelola suatu usaha tersebut dengan sebaik-baiknya. Setiap orang pasti mempunyai dan berkeinginan mendirikan suatu usaha, dan seseorang itu pasti berkeinginan usaha yang dijalaninya menuju kesuksesan. Koperasi sebagai organisasi bisnis maka tunduk pada kaidah dan prinsip ekonomi yang berlaku. 2. Mampu menghasilkan keuntungan dan mengembangkan organisasi usahanya. 3. Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Dan yang keempat, memerlukan sistem manajemen usaha. Baik, barangkali rekan-rekan ada yang ditanyakan dipersilakan untuk 1 sampai 2 orang. Perkenalkan, nama saya Andrea Agustini dari kelompok 3. Ingin bertanya, kendala apa saja yang dapat menghambat perkembangan koperasi? Saya Nuni
apa adanya, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia Indonesia. Jadi kendala gitu ya, kendala daripada koperasi di Indonesia sudah berkembang atau berkembang. Di mana pertama adalah keterbatasan di bidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangnya dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, dan kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan. Yang pertama adalah permodalan. Yang kedua adalah daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan badan usaha tersebut. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi. Tindakan tersebut dapat seperti tidak menyepakati nilai wajib terhadap koperasi. Yang keempat adalah kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Yang kelima adalah pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memiliki rasa keadilan. Terdapat banyak keluhan mengenai pengenaan pajak terhadap koperasi. Di antaranya pengenaan PPh atau pajak penghasilan final sebesar 1% bagi koperasi yang memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun, yang harus dibayarkan setiap bulan dalam PP atau PP nomor 46 tahun 2013. Kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerima bunga simpanan anggota lebih dari 240.000 juga memberatkan anggota koperasi, di mana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah. Tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama sebagai lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS atau lembaga penjamin simpanan sampai 2 miliar. Dapat dipahami? Boleh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Anel. Tadi pertanyaannya, kendala apa saja yang dapat menghambat koperasi? Betul? Oke. Jawabannya itu ada beberapa kendala pokok yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia pada umumnya. Pertama, koperasi dalam peminatnya. Koperasi yang dalam peminat yang dikatakan ada pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa koperasi adalah usaha bersama yang diidentikan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah. Dari sinilah perlu adanya analisa atau sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi. Yang kedua, kualitas sumber daya yang terbatas. Koperasi sulit berkembang disebabkan oleh banyak faktor, yaitu bisa disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus koperasi. Seperti yang sering dijumpai, pengurus koperasi biasanya merupakan tokoh masyarakat sehingga dapat dikatakan rangkap jabatan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan ketidakfokusan terhadap pengelolaan koperasi itu sendiri. Selain rangkap jabatan, biasanya pengurus koperasi sudah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas. Yang ketiga, banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis. Pesaing merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi, tetapi kita harus mengetahui bagaimana menyikapinya. Bila kita tidak peka terhadap lingkungan, maka mau tidak mau kita akan tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya, maka koperasi akan survive dan berkembang. Yang keempat sama lain dengan apa yang disampaikan oleh Adam tadi, keterbatasan modal. Keterbatasan modal juga sangat mempengaruhi untuk berkembangnya suatu koperasi. Jika modal tersebut tersendat atau terhalang, maka ya kemungkinan besar koperasi juga akan terhambat gitu. Terus yang kelima ada partisipasi anggota. Semoga yang anggota koperasi ya seharusnya mereka mendukung program-program yang ada di koperasi, dan juga setiap kegiatan yang akan dilakukan harus melalui keputusan bersama. Yang keempat atau yang keenam, perhatian pemerintah. Pemerintah juga harus mengawasi jalannya kegiatan koperasi sehingga bila koperasi mengalami kesulitan, koperasi bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Yang ketujuh, ada manajemen koperasi. Dalam pelaksanaannya, koperasi itu dia memerlukan manajemen, baik dari bentuk perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengawasan. Karena hal ini sangat berfungsi dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memerlukan partisipasi dari anggotanya. Dapat dipahami? Ada 7 poin intinya, Mas. Ada 7 poin penting yang menghambat perkembangan koperasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.